Gempuran Maung Bandung tak kenal ampun malam ini di GBLA. Persib Bandung berhasil unggul 2-0 atas Persis Solo meski sempat kehilangan satu pemain karena kartu merah. Ingin tahu bagaimana drama gol, peluang emas, dan kontroversi VAR yang bikin stadion meledak? Yuk kita kupas tuntas setiap momen dari awal hingga akhir pertandingan. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian dukung Persib. Subscribe channel kami biar nggak ketinggalan update seru seputar Super League. Share ke teman-teman bobotoh dan komen di bawah siapa pemain favoritmu malam ini dan momen mana yang paling bikin deg-degan. Lanjutan pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026 menghadirkan pertandingan besar yang menjadi sorotan pecinta sepak bola nasional. Persib Bandung, sang juara bertahan 2 musim terakhir, menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Oktober 2025 malam WIB. Duel ini bukan sekedar laga rutin, tetapi menjadi pertemuan yang dipenuhi gengsi karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk menjaga posisi di klasemen serta membuktikan kualitas mereka di kancah sepak bola tanah air. Atmosfer GBLA sejak sore hari sudah bergemuruh oleh ribuan bobotoh yang memadati stadion. Mereka datang dengan satu harapan, menyaksikan Persib melanjutkan tren positif dan mengukuhkan dominasinya di kompetisi. Sementara itu, Persis Solo hadir dengan keyakinan tinggi. Skuad asuhan Peter Drury tersebut ingin menorehkan kejutan, apalagi mereka memiliki rekor pertemuan yang cukup kompetitif dalam beberapa musim terakhir. Kedua pelatih tampil dengan strategi berbeda. Boyan Hodak tetap mengandalkan skema menyerang 4-3-3 yang selama ini menjadi ciri Persib dengan mengutamakan agresivitas lini depan. Trio penyerang William Barros, Ramon Tanke, dan Sadil Ramdhani diharapkan mampu menekan sejak menit awal. Di sisi lain, Persis Solo tampil dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Mereka menempatkan 3 gelandang pekerja keras untuk meredam kreativitas Mark Locke dan Beckham Putra yang dikenal piawai mengatur tempo permainan. Dengan tensi tinggi dan kualitas pemain di kedua kubu, pertandingan ini sejak awal digadang-gadang penuh drama dan aksi menarik. Sorakan supporter, tekanan pertandingan, hingga pertaruhan posisi di papan klasemen membuat duel ini terasa sebagai laga hidup mati bagi kedua tim. Persib ingin menunjukkan siapa penguasa Liga Indonesia, sementara Persis berharap bisa mencuri poin dan mematahkan aura superioritas tuan rumah. Peluit awal pertandingan dibunyikan dan Persib Bandung langsung mengambil inisiatif permainan. Tanpa menunggu waktu, Maung Bandung menunjukkan agresivitas yang menjadi ciri khasnya. Di menit kedua, Beckham Putra sudah meneror lini belakang Persis Solo. Menerima bola di area pertahanan lawan, ia berdiri bebas dan mencoba mengirim umpan lambung ke arah Sadil Ramdhani di dalam kotak penalti. Namun sayangnya, umpan itu sedikit terlalu kencang dan justru lebih dekat kepada kiper Persis, Muhammad Riyandi, yang sigap mengamankan bola. Tekanan tak berhenti sampai di situ. 4 menit berselang, William Barros mendapat kesempatan emas saat bola liar mengarah tepat di hadapannya setelah duel udara antara pemain kedua tim terjadi di luar kotak Persis Solo. Barros langsung melepaskan tembakan keras yang mengarah ke gawang, tetapi Riyandi kembali tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting. 2 ancaman bertubi-tubi di awal laga membuat Persis terpaksa menata ulang konsentrasinya. Pergerakan trio lini depan Persib benar-benar merepotkan pertahanan Persis. Sadil dengan kecepatannya terus menarik perhatian para bek sayap Persis, sementara Barros dan Ramon Tanke menjadi ancaman dalam duel fisik. Beckham Putra memainkan peran sebagai kreator dengan membagi bola dan mengincar celah di area tengah. Persis Solo mencoba balas menyerang melalui transisi cepat, namun lini tengah Persib masih terlalu kuat untuk ditembus. Mark Locke dan Guy Kochea tampil disiplin menutup jalur operan kreatif Persis, membuat bola kembali dikuasai Persib hanya dalam hitungan detik. Dominasi Persib di awal pertandingan menunjukkan betapa tingginya motivasi tim tuan rumah untuk mengamankan 3 poin. Sementara Persis masih sibuk mengantisipasi serangan demi serangan, tekanan mental pun mulai terasa di kubu tim tamu. Laga baru berjalan beberapa menit, tetapi jelas bahwa Persib tidak ingin memberi kesempatan Persis bernafas sejak awal pertandingan. Dominasi Persib Bandung akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11. Dalam situasi menyerang yang tak pernah berhenti sejak kick-off, Ramon Tanke hampir mencetak gol usai menerima bola matang di dalam kotak penalti. Bek Persis Solo yang panik mencoba menghalau bola, namun justru menghasilkan kemelut depan gawang. Bola liar pun jatuh tepat ke kaki Luciano Guequechea yang berdiri dalam posisi ideal.
Tanpa pikir panjang, gelandang asal Argentina itu mengarahkan sepakan keras mendatar ke pojok kanan gawang yang gagal dijangkau Muhammad Riyandi. Gol! Stadion GBLA pun langsung bergemuruh menyambut keunggulan 1-0 Persib. Selebrasi Goicoechea menunjukkan betapa pentingnya gol tersebut. Selain menjadi pembuka pesta Persib, gol ini juga semakin mengangkat kepercayaan diri tim setelah terus menggempur pertahanan Persis sejak awal laga. Pelatih Boyan Hodak tampak puas dengan agresivitas para pemainnya yang langsung mengontrol jalannya pertandingan dan membuat Persis kesulitan mengembangkan permainan. Di sisi lain, Persis Solo mencoba bangkit setelah kebobolan. Gelandang asing mereka, Kodai Tanaka, berusaha membangun serangan dengan distribusi bola cepat ke sektor sayap. Namun, kedisiplinan Mark Klok dalam menjaga kedalaman lini tengah Persib membuat aliran bola Persis tak pernah mulus untuk mencapai lini depan. Castanir dan Castañeda sering terisolasi karena umpan-umpan yang tidak akurat akibat tekanan pemain Persib. Seakan tak ingin memberi ruang bernapas, Persib terus melancarkan ancaman. Pada menit ke-17, Beckham Putra dan Ramon Tanque menunjukkan kombinasi apik di depan kotak penalti Persis. Namun peluang kembali sirna karena sepakan Beckham Putra masih melambung tinggi di atas mistar. Disusul lagi pada menit ke-19 ketika Barros mendapatkan peluang emas, tetapi Riyandi menjadi penyelamat bagi Persis dengan refleks cepatnya. Setiap peluang dan setiap serangan memperlihatkan Persib benar-benar berada dalam mode menyerang total. Goicoechea, sang pencetak gol, bukan hanya tajam di depan, tetapi juga bekerja keras menekan pemain Persis setiap kehilangan bola, memastikan laga terus berada dalam kontrol Persib. Dengan keunggulan 1 gol, Persib terlihat semakin percaya diri untuk menambah derita tim tamu. Namun, situasi tak selamanya mulus bagi Maung Bandung. Meskipun sedang berada di atas angin, petaka justru sedang menunggu mereka di menit-menit berikutnya. Sebuah momen yang mengubah dinamika pertandingan secara drastis. Setelah unggul 1-0, Persib semakin gencar mengepung pertahanan Persis Solo. William Barros menjadi pemain yang paling sering terlibat dalam peluang berbahaya. Gerakannya yang agresif di depan gawang berkali-kali memaksa Riyandi menunjukkan aksi terbaiknya. Pada menit ke-23, Barros sebenarnya mampu memberikan umpan matang ke Ramon Tanque yang berdiri bebas. Tetapi Ramon gagal mengeksekusi dengan baik karena tendangan volinya melayang tinggi dari sasaran. Peluang sia-sia itu membuat para pemain Persib sedikit menggeleng kecewa. Meskipun bermain disiplin di belakang, Persis sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan upaya menyerang. Mereka sesekali melepas serangan balik cepat, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan fullback Persib yang kerap membantu serangan. Namun, Matt Ricardi dan Barba tampil solid, mematahkan setiap usaha Castaner dan Yamamoto sebelum mereka masuk ke area berbahaya. Ramon Tanque kemudian kembali mendapat peluang nyata pada menit ke-34. Kali ini ia mencoba peruntungan dengan tembakan keras mendatar dari luar kotak penalti Persib. Bola meluncur deras ke arah sudut gawang, tetapi kembali hanya melewati sisi luar tiang. Sorakan kecewa dari tribun terdengar, namun memberikan semangat tambahan agar Persib terus menekan. Menit 41, Ramon hampir memecah kebuntuan keduanya. Sundungan divingnya menyambut umpan Regender terlihat sangat berbahaya. Bola mengarah ke tiang dekat, tetapi sekali lagi Riyandi tampil heroik dengan penyelamatan gemilang. Peluang Ramon memuncak pada menit ke-44. Mendapat crossing matang dari Mark Klok melalui skema sepak pojok, Ramon sukses menggetarkan jala gawang Persis melalui tandukan keras. GBLA meledak seketika. Namun kegembiraan itu hanya bertahan beberapa detik. Wasit kemudian membatalkan gol setelah melihat adanya dugaan handball sebelum bola masuk. Keputusan tersebut memicu protes keras dari pemain Persib dan pelatih Boyan Hodak yang tak terima gol dianggap tidak sah. Namun peluit tetap berbunyi, tanda pertandingan dilanjutkan seperti biasa. Meskipun sempat frustrasi karena banyak peluang terbuang, Persib tetap menatap pertandingan dengan optimis, karena secara permainan mereka masih jauh lebih unggul dari Persis. Laga berjalan semakin panas, tensi meningkat dan menghadirkan pertanyaan besar. Akankah Persib mampu menambah gol atau justru Persis berhasil mencuri momentum untuk bangkit di babak selanjutnya? Pertandingan memasuki menit 26 dan suasana panas langsung menyelimuti Stadion GBLA. Serangan Persis Solo yang mulai mencoba menembus garis tengah Persib membuat duel-duel fisik tak terelakkan. Salah satu momen krusial terjadi ketika Kodai Tanaka berusaha menguasai bola dan Goicoechea datang untuk merebutnya. Dalam perebutan bola tersebut, Goicoechea terlihat melakukan gerakan susulan yang mengenai kaki Tanaka. Pemain Persis sontak melayangkan protes keras kepada wasit agar tindakan tersebut ditinjau lewat VAR. Wasit berhenti sejenak, mengarahkan tangan ke telinga dan berjalan tegang menuju layar VAR di pinggir lapangan. Seluruh stadion terdiam menunggu keputusan. Tayangan ulang menunjukkan Goicoechea memang sempat menendang kaki Tanaka setelah gagal mengenai bola.
Meskipun aksi tersebut bisa dianggap tidak disengaja, aturan disiplin FIFA tetap menyatakan bahwa gerakan susulan yang membahayakan lawan adalah pelanggaran serius. Setelah meninjau tayangan dengan seksama, wasit akhirnya mengambil keputusan berat. Kartu merah langsung untuk Goicoechea. Seketika suara sorakan berubah jadi teriakan keberatan dari Bobotoh. Sang pencetak gol pembuka harus meninggalkan lapangan dengan wajah kecewa. Keputusan tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Persib yang sedang mendominasi jalannya pertandingan. Pelatih Boyan Hodak tak tinggal diam melihat timnya kehilangan satu pemain vital di lini tengah. Ia bergerak cepat melakukan penyesuaian taktik. Sadil Ramdhani ditarik keluar dan digantikan Adam Alis yang punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Perubahan ini menandakan Persib harus mengurangi sedikit intensitas serangan dan lebih fokus menjaga stabilitas lini tengah. Sementara itu, kubu Persis mencoba memanfaatkan situasi. Namun meski unggul jumlah pemain, mereka masih kesulitan mengembangkan serangan karena mental mereka belum pulih sepenuhnya dari tekanan awal Persib. Justru setelah keputusan itu, tensi pertandingan meningkat 2 kali lipat dengan laga semakin penuh duel fisik dan emosi yang memuncak. Persib kini berada dalam situasi sulit, tetapi mereka tetap menunjukkan karakter kuat, bertarung meski dalam keadaan tertekan. Laga terus berjalan dan babak pertama masih menyisakan potensi kejutan-kejutan lain yang belum terungkap. Walaupun bermain hanya dengan 10 pemain, Persib Bandung sama sekali tidak kehilangan intensitas. Justru mereka tampil semakin militan untuk mempertahankan keunggulan. Adam Alis masuk tepat waktu, memberikan energi baru di lini tengah dan membantu distribusi bola yang sebelumnya diatur Goicoechea. Bahkan, Persib kembali menghadirkan ancaman serius di menit ke-35 melalui Ramon Tanque. Striker Brasil itu melakukan tembakan roket dari luar kotak penalti, namun bola meluncur tipis di sisi kiri gawang Persis. Permainan disiplin Persib terlihat dari bagaimana para pemain melakukan pressing kolektif yang efektif. Mark Klok menjadi pemimpin lapangan, mengatur ritme dan menenangkan permainan saat Persis mencoba menaikkan tempo. Beckham Putra dan William Barus juga turun menjemput bola untuk memastikan transisi tetap lancar. Hal ini membuat Persis masih belum mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain hingga 1 jam pertandingan berjalan. Persis Solo sendiri tampak kebingungan mengeksekusi peluang. Mereka mencoba melakukan variasi serangan melalui kedua sisi sayap, namun Rangers dan Barba tampil kokoh menutup semua jalur umpan silang. Upaya Persis banyak berakhir dengan distribusi bola yang dipatahkan sebelum menyentuh area berbahaya. Drama tak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-41 hingga 44, Ramon kembali jadi pusat perhatian dengan 3 peluang berturut-turut. 2 sundungannya masih belum menemui sasaran, tetapi yang paling mengejutkan ialah golnya pada menit ke-44 yang sempat membuat GBLA meledak bahagia. Namun kebahagiaan itu segera pudar setelah wasit menganulir gol tersebut karena dianggap terjadi handball terlebih dahulu. Keputusan itu memicu emosi pemain dan juga pelatih Boyan Hodak yang terlihat melakukan protes keras ke arah asisten wasit agar VAR ditinjau kembali. Sayangnya, keputusan tetap tidak berubah. Meski diselimuti rasa frustrasi, Persib membuktikan mental juara mereka. Hingga peluit akhir babak pertama berbunyi, Persib masih bisa mempertahankan keunggulan 1-0. Aksi heroik ini menjadi bukti bahwa kekuatan Persib bukan hanya dari kualitas individu, tetapi dari kedisiplinan tim dan tekad pantang menyerah. Memasuki babak kedua, Persib Bandung yang bermain dengan 10 pemain menunjukkan mental tak kenal menyerah. Alih-alih bertahan pasif, Maung Bandung justru tampil lebih agresif dalam menata serangan. Baru 4 menit berjalan setelah kick-off babak kedua, stadion kembali bergemuruh. Pada menit ke-49, William Barros menunjukkan insting predatornya di depan gawang. Berawal dari pergerakan Beckham Putra yang menusuk dari sisi kanan, ia mengirimkan umpan terukur ke dalam kotak penalti. Barros yang bergerak di antara 2 bek Persis langsung menyambar bola dengan 1 sentuhan dan mengarahkannya ke tiang jauh. Tanpa mampu diantisipasi Riyandi, skor berubah menjadi 2-0 untuk Persib. Gol tersebut menjadi suntikan energi luar biasa bagi Persib. Meski kalah jumlah pemain, mereka tampil seperti sedang unggul. Koordinasi antar lini sangat rapat, terutama dalam menekan alur serangan Persis. Barros tak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi titik fokus pertahanan Persis yang kewalahan menghadapi pergerakan agresifnya. Persis Solo mencoba merespons dengan memasukkan pemain berkarakter menyerang. Mereka mencoba memainkan bola lebih cepat melalui sektor tengah yang dikomandoi Kodai Tanaka. Namun, setiap upaya menyerang selalu berakhir buntu sebelum masuk kotak penalti. Penyebabnya jelas, Persib tampil disiplin, solid, dan penuh determinasi.
Skor 2-0 membuat laga semakin berat bagi Persis yang belum berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sementara itu, dukungan Bobotoh terus menggema kuat, memberi dorongan moral agar Persib tetap mampu menjaga ritme permainan serta mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Komposisi pemain yang diterapkan kedua pelatih menjadi sorotan utama dalam laga ini. Persib turun dengan formasi 4-3-3 yang berorientasi menyerang. Rudianto, Matrikardi, Barba, dan Rangers menjaga barisan pertahanan. Sementara Klok, Beckham, dan Guy Koache diandalkan dalam mengatur aliran permainan. Trio lini depan berisi Sadil, Baros, dan Ramon menjadi ancaman konstan sejak menit awal. Ketika kartu merah diterima Guy Kochea, Bojan Hodak langsung menyegarkan strategi dengan memasukkan Adam Alis agar keseimbangan lini tengah tetap terjaga. Di sisi lain, Persis Solo juga menerapkan formasi 4-3-3 namun dengan karakter permainan lebih pragmatis. Riyandi di bawah Mistar tampil sebagai penyelamat utama tim tamu. Trio bertengah dan sayap Jordi, Namberi, dan Sheng dipaksa bekerja ekstra menahan tekanan pertandingan. Di lini tengah, Yamamoto serta Castanier berusaha membantu Kodai Tanaka mengalirkan serangan, sedangkan Castaner dan Faris menunggu bola matang di lini depan. Seiring jalannya pertandingan, terlihat jelas bahwa Persib lebih siap secara psikologis. Mereka mampu membaca situasi dan beradaptasi dengan cepat, bahkan ketika bermain 10 pemain. Sebaliknya, Persis masih mencari ritme yang tepat dan sering terjebak dalam transisi yang terlambat. Dengan hasil 2-0, Persib berada di jalur yang tepat untuk menjaga tren kemenangan dan mempertahankan posisi di papan atas klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Laga terus berlanjut dengan intensitas tinggi dan pertanyaan pun mengemuka. Apakah Persis bisa bangkit atau justru Persib akan mengunci kemenangan dengan gaya dominan?